Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi pada hari Selasa 22 Agustus 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rahmat hari baru dan nafas hidup yang selalu Engkau berikan kami. Kami mohon semoga hari ini kami mampu menunjukkan kasih cinta-Mu kepada sesama lewat usaha dan kerja kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam mewartakan kerajaan Allah, kali ini Yesus mengangkat perumpamaan untuk masuk kerajaan Allah itu bagi orang kaya. Coba diperbandingkan dengan seekor unta yang lebih gampang masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan dengan orang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Terasa sangat sulit. Menarik bahwa untuk masukkan benang saja kita merasa sangat sulit, apalagi seekor unta yang menurut Yesus jauh lebih mudah. Sebuah gaya bahasa yang berlebihan atau yang membesar-besarkan dan menurut akal sehat adalah mustahil terjadi. Mendengar ungkapan yang dipakai oleh Yesus itu, para murid lalu memiliki kecemasan tersendiri bahwa pasti tidak ada orang yang dapat diselamatkan atau dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Petrus pun bertanya, bagaimana dengan nasib mereka yang sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia? Apa yang akan mereka peroleh? Kepada Petrus, Yesus menjawab bahwa pada waktu penciptaan kembali di mana Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, para murid yang telah mengikutinya akan duduk juga di atas 12 takhta untuk mengadili 12 suku Israel. Dan semua orang demi namaku meninggalkan rumah, saudara-saudarinya, orang tua, anak-anaknya, kebun ladangnya akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dari perumpamaan di atas bahwa sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga bila diperbandingkan dengan mudahnya seekor unta masuk melalui lubang jarum, mau mengatakan kepada kita bahwa konsentrasi orang kaya lebih pada harta dunia yang begitu kuat mengikat, maka relasi dengan Allah dapat diabaikan, dapat ditinggalkan. Dan pertanyaan Petrus kepada Yesus juga sering menjadi pertanyaan banyak orang Kristen ketika diminta kesediaan untuk terlibat dalam karya pastoral gereja yang lebih banyak sebuah pengabdian tanpa upah. Jadi pengurus dewan itu kami dapat apa dan dapat berapa? Terhadap pertanyaan kita seperti ini juga mendapat jawaban yang sama yang telah Tuhan Yesus jawab kepada Petrus, yakni akan memperoleh 100 kali lipat atas pengorbanan yang telah kita berikan kepada Allah melalui gerejanya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, meskipun kadang dilihat sebagai sekedar sebuah hiburan sehati, tetapi sesungguhnya tidak. Janji dan jawaban Yesus itu akan pada waktunya kita terima. Karena Yesus pernah bersabda pada waktu penghakiman terakhir, semua orang akan menerima sesuai dengan apa yang diperbuatnya dalam hidup dunianya. Bagi kita orang Kristen, kekayaan bukan tidak penting. Kekayaan itu penting, hanya kekayaan jangan membuat kita melupakan Tuhan dan sesama. Jika kekayaan menyebabkan atau membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi terputus, maka disinilah kata-kata Yesus tadi bisa menjadi mungkin, yakni sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga, dan adalah lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Percayalah pada janji Yesus bahwa setiap orang yang demi namanya, yang rela melepaskan dalam tanda petik, akan memperoleh 100 kali lipat apa yang telah ditinggalkan adalah keselamatan sesudah hidup dunia kita. Itu akan menjadi mungkin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, semoga Engkau dan Roh Kudus senantiasa menaungi hati kami, agar kami pun rela memberi diri dan hidup kami untuk kepentingan gereja dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan seluruh hidup dan karya kita hari ini, dan semua orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita, dan perjalanan kita ke tempat-tempat kerja kita, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.